Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat Idul Fitri kita akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina yarwi Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri 1447 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sebulan lamanya kita menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari mengikuti nafsu, sehingga akhirnya diperbolehkan kembali menggunakan seperti biasa. Bukan Allah ingin menghinakan kita, bukan Allah ingin membiarkan kita menjadi orang yang tersesat, tetapi sesungguhnya Allah sedang menguji kita dengan hal itu. Maka bagi mereka yang beriman, dia akan ingin saum kembali, karena tahu rasanya bagaimana ketika saum itu ada. Namun karena perintah hanya sebulan, maka orang beriman sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang munafik, belum sebulan berpuasa sudah mulai meninggalkan puasanya, sudah mulai meninggalkan ketahanannya dalam menahan diri daripada makan dan minum, bahkan dari sholat malamnya mereka tidak lagi melakukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, lalu di manakah diri kita? Adakah kita sebagai orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ataukah kita menjadi orang munafik yang secara lahir terlihat sebagai orang beriman? Kalau dia sebagai orang beriman, ikhwatul iman, maka setelah Ramadan ini tak ada lagi tempat untuk maksiat. Dia akan melanjutkan pendidikan rohani yang telah lama dia lakukan selama sebulan.
Bila memang tak ada puasa Ramadan kembali, maka dia ada puasa sunnah. Jika tak ada lagi qiyam Ramadan, maka ada qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Jika tak ada lagi tempat untuk yang bermain-main, maka itulah tempat untuk orang-orang yang saleh. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Di surat Al-Hasr Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan perhatikanlah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tak selamanya di bumi ini. Sudah banyak tanda yang diberikan oleh Allah kiri dan kanan, depan dan belakang. Kematian demi kematian sudah ada di hadapan kita. Mobil ambulan berbunyi keliling ke sana kemari, mengantarkan orang-orang yang sakit, mengantarkan jenazah. Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang manusia meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali hanya 3. Semua kita menghafal hadis tersebut, semua kita belajar hadis tersebut. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Di bulan Ramadan sudah ditandai dengan keberlakuannya Rasulullah. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi ketika bulan Ramadan? Jawaban Aisyah, ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Salatnya Masya Allah, saumnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, menahan diri dari nafsunya pun Masya Allah. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, terbebas dari dosa. Andaikan kata termaksum itu ada pada diri kita, saya yakin kita takkan pernah sholat. Tidak digelarkan maksum saja kita malas-malas sholat, malas-malas saum, malas-malas beramal soleh, tapi mintanya ingin masuk surga. Inginnya hidup tenang, inginnya hidup bahagia, tapi menjolimi diri dengan kedustaan, kemunafikan, kezaliman. Tidak ada dalam diri kita punya kita. Kita ini milik Allah. Sampai Allah katakan, "Idza asabatkum musibah," kalau musibah itu menimpa kalian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu Allah akan bertanya tentang amanah yang ada pada diri kita, tangan kaki kita, mata kita, telinga kita, selama kita hidup kita gunakan buat apa? Selama Ramadan kita menjaga mata dari maksiat. Keluar bulan Ramadan 11 bulan masih juga tidak menjaga matanya. Selama bulan Ramadan dengan menjaga dari dosa, kita tidur terlelap. Lalu berdalil, naumus sha'imi ibadatun. Tidur orang yang saum adalah ibadah. Tapi ketika keluar bulan Ramadan 11 bulan, engkau melakukan maksiat, bagaimana dengan yang 1 bulan itu? Masihkah ada sisanya? Percuma kita saum, percuma kita sedekah, percuma kita tidur, hanya demi menjaga supaya amal-amal itu tetap terjalin. Kalau seumpama keluar dari bulan ini tak ada lagi yang menjaganya, maka Allah katakan, wa yatanzur nafsun ma qaddamat ligat. Perhatikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ikhwatul iman, kemana diri kita setelah ini? Masih kita mau maksiat, sedangkan diri kita ingin selamat? Masihkah kita mau mempercumbangi diri kita, sedangkan kita ingin hidup tenang? Dunia tidak akan pernah tenang, Pak. Anda tidur tetap sakit, Anda sakit tetap ingin sehat. Karena dunia tempatnya cobaan, dunia itu tempatnya ujian. Kalau mau bilang dari ujian, bukan dunia tempatnya, Pak, akhirat.
tapi tentukah kita berada di surga yang dimana tidak ada lagi ujian? Kalau ingin menempatkan diri di surga, maka tentukanlah dirimu dari 3 hal tadi. Sedekahun jariyah sudah punya belum? Al ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, diajarkan ilmu agama, diajarkan membaca Al-Quran. Engkau membaca enggak? Tidak. Al-Quran itu engkau amalkan enggak dalil-dalil itu? Engkau tahu wajibnya sholat 5 waktu, tapi engkau bermain dengan sholat itu. Engkau tahu sholat sunnah rawatib itu muakkadah, engkau tinggalkan dan engkau main-mainkan dengannya, sedangkan Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali safar. Nabi dan para sahabat menangis setelah keluar dari bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan berlipat gandanya pahala. Sedangkan kita bahagia ingin cepat-cepat selesai dari bulan Ramadan hanya demi ingin makan, ingin minum. Padahal nanti ada 11 bulan kita makan dan minum. 11 bulan kita tidur malam, tidur siang. 11 bulan kita punya mata maksiat, kaki kita maksiat. Lalu kembali datangnya bulan Ramadan, tentukah kita tahun depan akan kembali? Belum tentu. Boleh jadi kita ada di alam kubur. Ikhwatal iman, tidak mengenal kematian itu akan tua, tidak mengenal kematian itu akan sakit, tapi kematian mengenal siapa yang dipanggil, itulah yang datang. Sudah diberi tanda sampai Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. 2 kali dalam ayat ini surat Al-Hasyr menyebutkan takwa kepada Allah, karena satu-satunya label yang akan diberikan kepada kita sebagai umatnya yang sami'na wa ata'na adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para orang-orang yang berakal. Sebelumnya Allah katakan, berbekalah kalian dengan takwa, karena tidak ada bekal yang lain. Orang baik belum tentu bertakwa, Pak. Orang salat belum tentu bertakwa, Pak. Orang saum belum tentu bertakwa, Pak. Kenapa? Kalau masih melakukan maksiat, masih suka berbohong, masih suka mengkhianati, masih suka ingkar janji, masih suka menzalimi orang lain dan dirinya sendiri, masih suka merendahkan orang lain, bagaimana disebut takwa? Sedangkan takwa itu para ulama menyampaikan imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Semua kita tahu yang namanya orang munafik, beda di mulut, beda di hatinya, ngaku beriman tapi tidak pernah mau mengamalkan imannya, ngaku Islam tapi tidak pernah mau menjalankan syariat Islamnya. Masihkah kita orang beriman? Suatu iman, Allah membedakan Islam iman itu. Allah membedakan orang muslim itu. Allah membedakan tentang siddiqin, shaimin. Kenapa Allah bedakan? Karena tentunya ikhwatal iman, tidak selamanya orang muslim itu beriman, tapi orang beriman sudah pasti muslim. Muhsin belum tentu beriman, tapi beriman sudah pasti muslim. Shaimin belum tentu, tapi kalau udah beriman sudah pasti shaimun. Kenapa? Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil jawarih. 3 konsep keimanan itu lengkap di dalamnya. Gak cuma berbicara, tapi melakukan apa yang dibicarakannya. A, B, B. Bukan A, balik B. Hari ini A, besoknya C. Itu bukan orang beriman, itu orang munafik. Dan orang yang munafik adalah orang zalim, sedangkan orang zalim itu adalah orang musyrik terbesar. Inna syirka la zulmun adzim, karena dia menuhankan nafsunya, lebih mengikuti nafsunya ketimbang keberimanannya kepada Allah.
Gimana kita? Allah tidak lihat kita itu kulitnya hitam, hidungnya pesek, tinggi pendek, bodoh dan sebagainya. Allah tidak lihat itu. Allah nggak lihat orang itu kaya, orang itu miskin, kere, enggak. Sebagaimana dalam pandangan kita, enggak. Allah melihatnya, dia bertakwa atau tidak. Nabi sudah mengingatkan itu. La yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat kita bergagah-gagahan, yang perempuan, masya Allah, yang laki-laki, masya Allah, bergagah-gagahan dengan wajahnya, bergagah-gagahan dengan badannya, tapi imannya keropos. Imannya innalillah, dipanggil oleh Allah lewat muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tetap tidak mau sholat, padahal kita tidak ada udzur untuk tidak sholat pada saat itu. Tidak ada udzur untuk berbohong, tidak ada udzur untuk melakukan pengkhianatan. Kita adalah orang beriman, maka itu ikhwatal iman, jadilah orang yang beriman. Mudah-mudahan sampai kematian menjemput kita. Dari mana dasarnya itu? Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah itu sampai mati. Jangan saat sakit baru ingat Allah, saat miskin baru ingat Allah, setelah kaya lupa sama Allah, setelah sehat lupa sama Allah, setelah puasa lupa sama Allah, baru kemudian kita menghina semua yang jelek-jelek itu karena setan semua. Ini gara-gara setan Pak Ustaz, ini gara-gara makan ini Pak Ustaz, ini gara-gara makan itu Pak Ustaz, ini gara-gara itu, gara-gara ini. Coba perhatikan dengan baik, dengan bijak. Ayat Al-Quran total ada 54 kata, 54 ayat yang menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allah sudah bilang begitu, lalu kita bilang ini gara-gara setan. Kalau tahu gara-gara setan, kenapa Anda ikuti setan? Kalau Anda tahu gara-gara nafsu, kenapa Anda ikuti nafsu? Anda yang punya hak atas tubuh Anda, jaga diri itu. Makanya Allah bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu. Karena kita punya hak untuk menjaga hidup. Jangan sampai diri kita yang akan menjerumuskan kita. Saya sudah berulang kali di majelis taklim sering bilang, karena di sini ikhwatul iman pasti membaca ayat ini. Walaupun bukan cuma ayat ini yang menjelaskan tentang ini. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka, lalu berkatalah tangan-tangan mereka, dan memberi saksilah kaki-kaki mereka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-yaum maksudnya adalah yaumul hisab. Betapa ini berbeda iman. Hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan bahwasanya kita ditelanjang semua. Tak ada pakaian yang kita gunakan, lahir dalam keadaan telanjang, pulang kepada Allah dalam keadaan telanjang. Siapa yang bawa baju? Siapa yang bawa celana? Siapa yang bawa HP? Siapa yang bawa mobil? Tidak ada satupun bayi keluar dari perut ibunya membawa harta. Itu menandakan kita tidak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih agama supaya malu. Tapi ternyata setelah diberikan agama kita nggak punya malu. Bagaimana dengan kambing? Bagaimana dengan kuda? Bagaimana dengan kebo? Wajar kebo itu nggak punya malu karena dia bukan manusia. Punya otak tapi tidak punya akal, punya rasa beda dengan rasanya manusia. Baca surat Al-A'raf ayat 179. Kita dilarang menyerupai binatang, Mbak. Walaupun jarakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun. Sering kita pakai sate untuk hati kambing. Enak dimakan, Mbak, tapi kami tidak punya hati, Mbak. Walaupun itu ibunya, walaupun itu anaknya, walaupun itu bapaknya, tetap melakukan maksiat, Pak.
kena kambing. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak punya perasaannya. Saya sebutkan begini. Kalau diterjemahkan depan agama, tidak punya pikiran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata kambing itu, tapi nggak peduli. Mau itu ibunya sodok aja, mau itu anaknya sodok aja, nggak peduli Pak. Walahum adhanun la yusma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan. Coba lihat, ayo sholat nggak mau sholat, ayo ngaji nggak mau ngaji, sudah pintar ngaji nggak mau baca Quran, mentang-mentang udah pintar baca Quran, ingin ditolong oleh Al-Quran, tapi jauh dari Al-Quran. Bagaimana dia datang nanti menolongmu? Al-Quran itu kawan. Al-Quran katakan datang menolongmu sedangkan anda tidak pernah membacanya. Rasul katakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yasari. Suruh baca, bukan suruh lihat, bukan cuma suruh bisa, suruh baca. Al-Quran katakan, afala yatadabbarun, apakah mereka tidak mentadabburinya? Mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, bukan cuma Yasin saja, bukan cuma Al-Kahfi saja, bukan cuma Qul huwallahu ahad saja. Selama bulan Ramadan Qul huwallahu ahad. Ada lagi yang baru cuma satu ayat, Salamun qawlan min rabbir rahim. Memang ayat cuma segitu-gitu ya Al-Quran. 6.666 ayat. Isinya hidayah, petunjuk, tapi cuma dibaca Salamun qawlan min rabbir rahim. Cuma dibaca Qul huwallahu ahad. Paham tidak Qul huwallahu ahad? Katakanlah Allah itu esa, tapi kenapa masih mengeluarkan nafsu? Kita baca Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tapi kok keluaran nafsu? Masih percaya dengan kemusyrikan, tahayul, khurafat, pohon ini ada penunggunya, pohon itu ada penunggunya. Bacanya Qul huwallahu ahad, Allah samad, Allah tempat bergantung, masih digantungin ke manusia. Coba Bang, pikirkan dengan bijak, dengan baik. Mari Bapak dan Ibu hadirin, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan biarkan kita terjerumus. Jangan biarkan diri kita menjadi tersiksa. Cukup dunia menjadi miskin, cukup dunia kita menjadi orang tersiksa. Jangan akhirat kita berada di neraka. Cukup jeleknya di dunia, jangan jelek di akhirat. Cukup Pak, Bu, cukup. Jangan mau. Anda yang punya diri Anda yang harus mengendalikannya. Saya hanya bisa menyampaikan hidayah bukan dari saya, tapi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tak ada satupun yang bisa merombak hidayah itu. Tapi kalau Allah sudah sesatkan, maka tak ada yang bisa memberikan hidayah. Ikhwatul iman, di kalimat terakhir ada 3 hal yang perlu kita introspeksi diri setelah Ramadan ini. Yang pertama, ikhwatul iman, bagaimana kualitas saum kita? Bagaimana kualitas qiyam Ramadan kita kemarin? Bagaimana kualitas dari baca Quran kita? Bagaimana kualitas dari infak sedekah kita dan zakat kita? Dalam kata lain, bagaimana kualitas iman kita di kala bulan Ramadan kemarin? Naik apa turun? Jangan pikirkan kuantitas, pikirkan kualitas. Allah nggak lihat kuantitas, tapi Allah lihat kualitas. Allah nggak bicara 2, Allah nggak bicara 4, Allah nggak bicara itu, tapi bicara ente khusyuk apa kagak waktu sholat, ente benar karena Allah apa kagak. Yang kedua, penerimaan amal. Diterima nggak oleh Allah sholat kita kemarin, salam kita kemarin, jaga dari maksiat itu, diterima nggak oleh Allah? Kalau nggak diterima, apa yang harus kita lakukan? Kalau diterima, apa cirinya? Dalam hadis riwayat yang Tirmidzi, ciri orang yang diterima amal ibadahnya, dia akan tidak meninggalkan
perbuatan di bulan Ramadan, istimewah terus menerus. Terus menerusnya. Yang ketiga ya Pak Imam, istiqomah enggak? Setelah ini Sawal bagaimana? Setelah ini masih maksiat enggak? Setelah ini masih menjalimi diri enggak? Allah katakan dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau istiqomah dengan apa yang Allah perintahkan, bukan dengan manusia perintah. Allah yang perintah, karena Allah yang perintah. Pak Iman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit tausiah ini Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah maafkan segala salah buat kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selamat. Allah terima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.